Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masih bulan Syawal kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Busyra Surinania, Jalan Gondang Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana seseorang itu ketika dimuliakan atau sebaliknya dihinakan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah memuliakan dan menghinakan hambanya. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Tema yang sangat menarik yang insya Allah nanti akan dibahas dan juga akan diberikan tausiah oleh guru-guru kita, yaitu oleh Syekh Muhammad Jaber dan Ustazah Sofwatun Nida. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, hadir bersama kami Ustazah Sofwatun Nida dan seluruh pengurus Masjid Al-Busyra Suryania. Kami hari ini live langsung dari masjid dan pondok dan madrasah Al-Busyra Suryania. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah baik yang hadir di Masjid Al-Busyra maupun pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang sangat luar biasa, banyak jamaah yang suka menanti-nantikan program agama di TV One. Sampai banyak jamaah bertanya, Syekh, kapan lagi di TV One? Saya nunggu setiap Sabtu Minggu. Luar biasa. Ini bukan bahasa basi-basi, tapi ada hubungan dengan tema hari ini yang sangat penting bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul illahumma malikal mulk. Qul illahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani adalah Al-Mu'izzu Wal-Mudhil. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan.
kerajaan yang di dunia ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal sangat penting Bapak Ibu. Kemuliaan seseorang, kehinaan seorang bukan tergantung apa yang dia miliki. Jelas? Saya ulangi lagi, saya turun aja. Ini fokus atau udah ngantuk ini? Puasa enggak hari ini? Enggak, bukan Ramadan kan? Tapi masih ada puasa Syawal kan? 6 hari Syawal, keutamaannya sangat luar biasa. Pemirsa TV1 yang belum puasa, jangan lupa puasa 6 hari Syawal di bulan Syawal ini. Dalam hadis sahih, siapa yang puasa Ramadan lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Kita enggak bisa puasa setiap tahun, tapi hanya 6 hari di bulan Syawal bisa mendapatkan puasa 1 tahun full. Luar biasa. Walaupun masih punya qada puasa, boleh puasa Syawal dulu, qada kapan saja. Kenapa? Karena puasa Syawal waktunya terbatas, puasa Ramadan waktunya bebas, kapan saja bisa puasa. Siap insyaAllah? Kita ulangi lagi. Kemuliaan dari Allah bukan tergantung apa yang kita miliki. Artinya, orang itu menjadi mulia bukan karena dia kaya, karena hartanya banyak, jabatannya tinggi, baru jadi mulia. Kalau enggak punya apa-apa, orangnya biasa, apalagi bisa menjadi orang hina. Kenapa? Karena miskin, enggak punya apa-apa. Bukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Allah bisa memberikan kemuliaan kepada seorang walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Allah menghinakan seorang walaupun orang itu punya segalanya, tapi dia dihina oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah mencabut kerajaannya, tanpa Allah mencabut hartanya, tapi dia di mata Allah dan di mata manusia orang itu hina walaupun jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi di mata kita hina. Itu Allah saja yang bisa memberikan kemuliaan dan kehinaan. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang yang menurut penduduk Mekah orang itu hina, orang biasa, budak, enggak bisa apa-apa, dihina, disiksa ya di Mekah. Tapi setelah dia masuk Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, pembukaan kota Mekah, beliau suruh Bilal radhiyallahu anhu naik atas Ka'bah. Bilal saja, orang yang hitam, enggak ada apa-apa. Sampai dalam riwayat Bilal enggak ada yang kenal nama keluarga, marganya siapa, hanya Bilal ibn Rabah. Itu saja, tapi orang sangat mulia. Nabi SAW suruh naik ke atas Ka'bah, memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal, orangnya yang biasa, tapi sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Kemuliaan itu bukan tergantung harta yang kita miliki, bukan tergantung jabatan yang kita miliki, tetapi tergantung hubungan kita dengan Allah. Kemuliaan seorang itu tergantung hubungannya dengan Allah. Kalau kita dekat sama Allah, menjaga taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Karena itu tadi saya bilang, jamaah yang menanti-nantikan program agama, baik offline di masjid maupun online di TV, di media, di mana-mana, orang itu mulia. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Mungkin kita enggak kenal siapa yang hadir, siapa yang menonton TV1, tapi Allah kenal. Orang itu yang meluangkan waktu hadir di majelis ilmu. Orang itu yang setiap waktu, setiap saat dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang mulia di sisi Allah, walaupun dia enggak memiliki apa-apa. Ada utusan dari Romawi, kerajaan Romawi yang sangat dahsyat, luar biasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan antara kerajaan Romawi dan
Madinah, Makkah itu sangat terendah secara ekonomi, secara pendudukan, secara bangunan dan lain sebagainya. Datang utusan dari Romawi. Mencari apa? Mencari mana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Raja dunia di situ. Di waktu itu raja. Seluruh dunia kenal nama Umar. Padahal waktu itu enggak ada sosial media kan? Sekarang share bisa jutaan. Dulu enggak ada. Tapi seluruh dunia takut sama Umar radhiyallahu anhu. Ada utusan dari kerajaan Romawi mencari, mau ngobrol sama raja muslimin Umar bin Al-Khattab. Masuk ke kota Madinah. Mana istana Umar? Mana istana raja? Enggak ada istana di sini. Bangunannya cuma satu lantai. Ya, satu lantai dari batu, dari ini. Kok enggak ada istana? Mencari Khalifatul Muslimin mana? Ya coba cari di masjid, biasa beliau di masjid. Dicari di masjid enggak ada. Akhirnya di bawah, di keliling Madinah, melihat Umar berbaring istirahat di pinggir jalan. Bantalnya batu, di bawah pohon kurma. Kata, ya fulan, ini Umar ini. Kok ini Umar? Gak mungkin. Gak percaya. Ini raja. Kalau raja artinya punya istana, security, pendudukan yang tinggi. Enggak, ini. Inilah Umar. Yang nama beliau, nama saja menakutkan semua di dunia. Raja Romawi Persia takut sama Umar. Itulah Umar. Ya inilah Umar. Mulia. Sangat mulia di sisi Allah. Padahal beliau enggak punya apa-apa. Kenapa? Karena kekuatan iman. Kekuatan amalan saleh. Karena itu saudara, bapak ibu semua ingat. Kalau ingin menjadi mulia di sisi Allah, dunia dan akhirat, dekatlah dengan Allah. Ihfadillah yahfadk. Jagalah perintah Allah, patuhilah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun anda berada, menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Semoga ya Rabb kita semua menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Menjadi catatan besar bagi kita semuanya apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa seseorang yang hina di mata manusia belum tentu hina di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang hina di mata Allah belum tentu mungkin juga hina di mata manusia. Namun yang perlu dicatat, bagaimana kedekatan dan juga hubungan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti yang akan menjadikan mulia diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah cara Allah memuliakan dan juga menghinakan manusia atau hambanya? Insya Allah nanti akan dijelaskan di segmen kedua nanti bersama guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat, Al-Mukarram Syekh Muhammad Jabir yang baru saja menyampaikan ilmu kepada kita semua, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Bushra As-Suryaniyah Islamic Center Cimuning yang mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita selalu berada dalam limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam kajian Damai Indonesiaku. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita ambil. Jamaah sekalian, kalau kita bicara kemuliaan, rasanya hampir semua kita pengen banget dapat kemuliaan. Baik mulia dalam pandangan Allah ataupun mulia dalam pandangan manusia. Betul apa enggak? Cuma kebanyakan kita lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan bagaimana caranya agar dipandang mulia oleh manusia dibanding dipandang mulia oleh Allah. Sehingga nggak peduli dengan cara apa dia meraih kemuliaan, asalkan orang-orang hormat sama dia. Asalkan orang-orang memuliakan dia. Gak peduli dengan cara halal atau haram, asalkan dia menjadi mulia dalam pandangan manusia. Padahal kalau kita nyari kemuliaan manusia ada batasnya. Kata ulama, izzud dunya bil mal. Kalau pengen mulia dalam urusan dunia gampang. Gimana caranya? Banyakin harta, tinggiin kedudukan, tinggiin jabatan, otomatis orang pada memuliakan kita. Benar apa enggak? Kalau pengen orang muliain kita, banyakin hartanya kita, Bu. Yang tadinya enggak kenal, jadi kenal. Yang tadinya galak, jadi baik. Yang tadinya bukan saudara, ada yang suka begitu? Ada. Ketika orang hartanya banyak, kedudukannya tinggi, yang tadinya jauh, yang tadinya galak, mendekat secara otomatis. Ada cerita lucu. Ada orang yang baru diangkat jadi wali kota. Ada seorang ngomong, tuh yang jadi wali kota saudara saya. Temennya nanya, saudara dari mana? Kan kalau saudara, kalau enggak kakak, adik, om, tante. Kata dia nih, itu yang jadi wali kota saudara saya punya mertua. Mertua saya punya adik. Adiknya punya mantu. Belum selesai. Mantunya punya orang tua. Nah itu wali kota adik mertuanya. Kira-kira jauh apa dekat? Jauh. Tapi karena pengen dapat kecipratan kemuliaannya, yang jauh jadi dekat. Yang gak baik jadi baik. Yang musuh jadi teman karena kemuliaan dunia ukurannya harta. Cuma kalau harta habis, kemuliaan habis. Kalau kedudukan hilang, kemuliaan hilang. Apa itu yang kita cari? Kemuliaan dunia sifatnya sementara. Tapi ada yang kita lebih harapkan, yaitu bagaimana kita bisa mulia dipandang oleh Allah. Masya Allah, Allah gak melihat kemuliaan manusia dalam hartanya. Allah gak lihat, oh hambaku yang ini kaya, yang ini miskin, yang masuk surga, yang kaya aja enggak. Allah nggak lihat kemuliaan hambanya dari dia yang punya jabatan, enggak. Tapi Allah melihat kemuliaan hambanya dari hati-hati masing-masing kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, enggak dipandang oleh Allah jasmanimu. Wala ila suwarikum, enggak dipandang oleh Allah, oh ini tampan, ini cantik, ini enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat mana-mana hambanya yang mulia dari ukuran hatinya. Gimana caranya? Hati mana yang dipandang Allah dengan kemuliaan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang dilihat oleh Allah dengan pandangan kemuliaan adalah hati mereka yang di dalamnya tertanam ketakwaan. Jadi kuncinya apa Ibu? Kalau kita pengen mulia dipandang oleh Allah, kuncinya satu, jadilah orang yang bertakwa. Dan Masya Allah, baru saja kita lewati rangkaian pesantren Ramadan, di mana kita digembleng di situ, di mana kita dilatih di situ untuk menjadi pribadi yang kalau puasanya baik, puasanya benar, Allah jadikan kita la'allakum tattaqun. Akan dijadikan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita pengen Allah pandang kita dengan pandangan kemuliaan, tanamkan ketakwaan dalam hati kita. Gimana caranya menanamkan takwa dalam hati?
Pertama, jadilah hamba yang senantiasa menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan takwa dalam hati kita? Jagain anggota tubuh kita. Jangan sampai anggota tubuh yang Allah kasih kepada kita justru kita pakai dalam perbuatan kemaksiatan. Seorang ulama yang bernama Imam Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau, alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Kalau pengen tahu, pengen ngukur sebenarnya takwa kita sebesar apa, sebenarnya bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, kata Imam Abu Lais, lihat kepada dirimu masing-masing. Jadi kita ini Bu, Bapak, jangan sibuk dengan melihat orang lain, tapi sibuk melihat diri kita. Bagaimana anggota tubuh kita, apakah dipakai dalam ketakwaan atau justru dipakai dalam kemaksiatan? Orang yang bertakwa, kata Imam Abu Lais, pertama lisannya terjaga. Yang kedua, hatinya bersih. Yang ketiga, pandangannya selalu digunakan dalam memandang kebesaran Allah. Yang keempat, tangannya dipakai buat amal-amal kebaikan. Yang kelima, dia punya kaki dipakai melangkah ke tempat-tempat yang bermanfaat. Yang keenam, orang bertakwa perutnya diisi dengan sesuatu yang halal. Yang ketujuh, langkahnya selalu dipakai dalam ketaatan. Kalau 7 ini kita sering evaluasi muhasabah, mudah-mudahan kita berada dalam jalur ketakwaan, asbab takwa, mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kemuliaan. Sebaliknya, ada juga orang yang kayaknya mulia dipandang manusia, tapi sesungguhnya dia hina dipandang oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang selalu terjerumus dalam kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di akhir zaman, di mana orang berbuat maksiat sekarang makin terang-terangan, makin bangga. Kalau zaman dulu orang berbuat maksiat, habis berbuat maksiat malu, nunduk. Ya, rasanya nggak berani ketemu orang, tapi di zaman akhir zaman seperti ini kemaksiatan merajalela. Orang yang pakai anggota tubuhnya buat maksiat mungkin terlihat mulia di mata orang-orang, tapi ternyata dia hina di mata Allah. Na'udzubillah. Dan siapa lagi orang-orang yang dipandang hina oleh Allah? Mereka yang suka kufur nikmat. Allah kasih kita nikmat yang begitu banyak. Allah suruh kita wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau dikasih nikmat, banyakin syukurnya, jangan kufur. Karena kalau kita kufur kepada Allah, sungguh Allah akan hinakan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang dipandang mulia oleh Allah. Kalau Allah pandang kita dengan pandangan kemuliaan, mudah-mudahan menjadi asbab turunnya rahmat, berkah buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Sofwatunida yang telah melengkapi tema yang sangat menarik sekali, yaitu sangatlah mudah ketika kita ingin mengejar kemuliaan di mata manusia, yaitu dengan memperkaya diri, mengejar dunia tiada habisnya. Namun ketahuilah justru itu hina di mata Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah pemirsa, ada segmen nanti kita akan buka, persilakan segmen tanya jawab nanti kepada para jamaah. Saya yakin banyak pertanyaan berkaitan dengan tema besar kita ini. Nah namun sebelumnya pemirsa, Syekhuna Syekh Muhammad Jaber sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah dengan para jamaah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya coba jadi MC ini. Ya, coba gimana, bagus enggak ini? Nanti kalau ada yang mau tawar jadi MC, saya siap. Ini saya mau berbagi berkah, hadiah bagi jamaah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya yang tidak jauh dari tema hari ini? Ya, insya Allah yang menjawab pertanyaan saya mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Insya Allah dari sponsor Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa 1 juta dipotong pajak. Ya, pertanyaan saya,
tadi saya membaca satu ayat dalam Al-Quran mengenai Al-Mu'izzu wal-Mudhil. Pertanyaan saya, ayat itu berapa di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kuasa Allah untuk memuliakan dan menghinakan manusia? Ayat itu berapa dan surat apa? Oh, udah lebih dekat aja supaya nggak repot ya. Kita silakan sini. Ya, kalau bisa jawab, kalau jawabannya benar dapat hadiah 1 juta. Kalau salah dapat denda 1 juta nanti. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dari Jakarta. Jadi jawabannya itu Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Masya Allah, mantap, luar biasa, alhamdulillah. Ya, jawabannya dari surat Al-Imran, insya Allah ini hadiahnya. Alhamdulillah, selamat, berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Silakan. Alhamdulillah. Ya, jawabannya benar, alhamdulillah, selamat untuk mendapatkan hadiah. InsyaAllah pemirsa jangan kemana-mana. InsyaAllah Damai Indonesiaku akan kembali setelah satu ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana cara Allah memuliakan dan juga menghinakan hambanya. Tadi guru-guru kita, Syekhuna Muhammad Jabir dan juga Ustazah Sofwatunida telah menjelaskan bagaimana kemuliaan di mata Allah hanya dengan ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen 3 dan 4 akan kita buka dan akan kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Muhammad Effendi. Silakan Bapak Muhammad Effendi, nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jabir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Syekh untuk bertanya, bagaimana kita selaku hambanya Allah untuk membedakan antara hinaan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita semua selalu dikasih cobaan yang berupa sakit atau hinaan seperti dalam kecelakaan. Itu bagaimana ya Syekh, bagaimana cara kita membedakan antara ujian dan hinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Cobaan, ujian dan juga hinaan bahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian membedakannya. Terima kasih. Syekh mungkin bisa langsung dijawab Syekh. Silakan Syekh. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat penting, ya perlu saya berdiri ini. Silakan Syekh. Biar lebih dekat jawabannya Syekh. Mohon izin, itu bisa 1 jam enggak ini? Untuk jawabannya ya Syekh. Masya Allah. Ini pertanyaan sangat penting. Itu banyak jamaah bertanya, ya musibah yang kita hadapi, masalah-masalah, ujian, bagaimana saya tahu? Itu ujian dari Allah supaya meninggikan derajat saya, mendapatkan pahala, atau penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau peringatan. Selama Anda selalu bersama Allah, jangan khawatir. Selama Anda selalu bersama Allah, menjaga hak Allah dan menjaga hak manusia, tenang, jangan khawatir. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan, itu cobaan dan ujian supaya Allah meninggikan darajat kita di akhirat nanti. Karena kalau Allah dalam hadis mencintai seseorang, Allah bikin orang itu derajatnya tinggi di akhirat.
Tapi melalui salat, ibadah, gak bisa dia mendapatkan derajat yang tinggi. Akhirnya Allah memberikan sesuatu, ujian, cobaan, supaya dia mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan derajat lebih tinggi di akhirat. Selama anda bersama Allah, menjaga hak Allah dan menjaga hak manusia, dua-duanya. Jujur, kenapa saya bilang tadi 1 jam jawabannya, bisa enggak? Ini saya usulkan ke tim Damai Indonesiaku, kalau bisa ada satu tema mengenai ini. Kenapa? Kemarin saya sampaikan kepada jamaah, apakah perlu wajib bagi kita mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semua orang? Tidak. Tahu kenapa? Banyak orang yang fokus dengan hak Allah. Ibadah, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, infak. Tapi di sisi lain, dia menzalimi orang lain. Tidak peduli menjaga hak orang lain. Kalau dia mendapatkan musibah dalam kehidupan, jangan merasa saya baik. Cek dulu, kira-kira apa yang saya lakukan terhadap manusia. Kalau misal merasa saleh, salat saya bagus, bacaan Quran, sedekah, infak, coba lihat muamalah saya sama keluarga, kerabat, tetangga. Bisa jadi saya menzalimi orang, mengambil haknya, menfitnahi orang, menghibah orang, pasti dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Karena itu cobaan dalam kehidupan. Bisa itu peringatan, hati-hati loh. Balikin hak orang. Wallahi saudara, kalau kita menzalimi orang, kehidupan kita di dunia gak mungkin nyaman, apalagi di akhirat. Walaupun beribadah yang sangat luar biasa. Kemarin sering di Ramadan, banyak orang yang suka qiyamul lail, salat, ibadah, puasa. Kalau salat sepanjang malam, puasa setiap hari, khataman Quran, itu tidak menjatuhkan hak orang lain. Karena itu haknya dua. Hak kita sama Allah, jagalah hak Allah dan jaga hak manusia. Karena itu kalau ada sesuatu, kita bagaimana tahu ini cobaan atau hinaan dari Allah kalau kita menzalimi orang lain. Itu peringatan. Tapi orang yang berakal sihat, yang punya hati, yang selalu berfikir dan muhasabah. Ini apa ya? Berfikir, ini cobaan, ujian, atau penghinaan dari Allah. Kira-kira apa yang saya lakukan? Segera balikin hak orang lain, segera minta maaf dari orang yang kita zalimi, supaya kehidupannya kita lancar dan aman. Semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Syekhuna. Artinya ketika tadi dipesankan oleh Syekhuna bagaimana menjaga hubungan kita kepada manusia, menjaga hak-hak kita kepada manusia, untuk itu penting kiranya kita memohon maaf lahir batin kepada sesama manusia, begitu ya Syekh ya? Betul. Ya, ini minta maaf kalau kita, ini sebenarnya yang saya tadi sampaikan, ya, kepada kita semua yang menzalimi orang atau merasa terzalimi dari orang. Kalau kita merasa menzalimi orang, segera minta maaf di dunia. Karena di akhirat enggak bisa minta maaf. Baik. Kalau kita terzalimi, itu tergantung. Bisa memaafkan orang atau tidak bisa memaafkan orang. Bukan wajib bagi setiap orang yang dizalimi, yang terzalimi dari orang, wajib dia memaafkan. Bukan. Itu hak kita. Ya. Bukan setiap orang yang memaafkan orang lain itu orangnya baik. Kalau enggak bisa memaafkan, jadi orang itu balasnya dendam, orang yang enggak baik. Bukan. Itu hak kita. Karena itu usahakan, ya, jangan menzalimi orang lain. Saudara, hafal kalimat ini. Kesalahan kita sebesar apapun terhadap Allah bisa diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah dari salat, ibadah, baca Quran, zikir, doa. Kesalahan kita sekecil apapun terhadap manusia tidak bisa memaafkan oleh Allah, karena hak manusia bukan hak Allah. Baik. Barakallah. Baik, terima kasih Syekhuna atas jawabannya, dan kami persilakan untuk para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan kembali atas nama Ibu Lisna. Silakan Ibu Lisna, boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Sofwatunida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Lisna dari Jakarta. Jadi jawaban saya adalah, apakah perlu wajib bagi kita
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh dan Ustazah atas ilmunya. Terkait kemuliaan di mata manusia Ustazah. Betul ya, kadang stigma di masyarakat kita, kemuliaan itu terletak pada jabatan dan kekayaan. Tapi sayangnya banyak fenomena ketika diberikan jabatan dan kekayaan, banyak yang meminta diistimewakan. Nah, bagaimana ini Ustazah, mengapa bisa muncul fenomena seperti ini dan tanggapan dari Ustazah? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lisna. Silakan Ustazah Sofatunida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Risna atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat ya, izin berdiri Syekh. Apa yang Allah titipkan kepada kita, jabatan, harta, kedudukan, semuanya sesungguhnya amanah, ya. Kalau dulu Masya Allah, para sahabat, ya, orang-orang soleh, ketika mendapatkan amanah bukannya girang, tapi khawatir, takut karena amanah yang besar, takut nggak bisa dijalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tapi ala kulli hal, sekarang orang-orang lebih banyak, ya, kecenderungan kepada duniawi yang begitu kuat sehingga rela, mohon maaf, melakukan hal-hal yang memang dilarang untuk bisa meraih kemuliaan melalui jabatan, melalui harta. Dan ketika dia mendapatkan kemuliaan itu, ya, maka sesungguhnya yang diharapkan bukannya benar-benar menjalankan amanah. Tapi yang diharapkan seperti yang tadi, pengen dihormatin, pengen diorangin. Kalau misalnya dia datang semuanya harus hormat kepada dia. Kalau ada yang nggak hormat ya dia bisa menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk memecatlah, untuk menegurlah dan lain sebagainya. Maka ini harus ada yang diperbaiki. Harus ada yang dibenahi, di mana kita perbaiki di hati kita. Jadi kalau Allah memberikan amanah kepada kita, kita sadari bahwa amanah ini bukan untuk mengejar kemuliaan dunia. Gak usah kita kejar. Kalau kita benar-benar amanah, kalau kita benar-benar jujur, kalau kita benar-benar menjalankan apa yang diberikan, jabatan, harta semuanya dengan benar, gak usah kita kejar kemuliaan, Allah yang akan angkat kita sendiri. Jadi Allah lah yang mampu. Manusia ada yang mulia, tampak mulia tapi sebenarnya di balik kemuliaan tadi dia mengejar sesuatu, prestis, mengejar kehormatan, maka dengan mudah Allah akan hinakan dia. Tapi ada manusia yang tampaknya hina, ya, yang kelihatan kasat mata kayaknya nih orang nggak ada yang bisa dibanggain. Tapi karena hatinya, karena dia orang yang jujur, orang yang adil, yang bijaksana, yang berpegang teguh pada syariat, gak usah repot-repot cari kemuliaan. Nanti Allah yang angkat dan menjadikan dia hamba yang mulia. Jadi kembali lagi benahin hati kita, kalau kita dikasih amanah sebagai apapun kita, ya, maka jagain amanah itu bukan untuk mencari ketenaran, tapi amanah itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jujur, istiqomah, ikhlas, adil, bijaksana, gak usah cari kemuliaan. Nanti Allah yang akan muliakan hidup kita. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Sofatunida. Nah pemirsa, kita masih ada 2 segmen lagi. Namun saya akan ingatkan di segmen 5 nanti ada segmen nasihat Ustadz di mana para jamaah pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi tema besar kami bagaimana cara Allah memuliakan dan juga menghinakan hambanya. Anda bisa ajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana ketika Allah menghinakan atau juga memuliakan hambanya. Bagaimana cara Allah memuliakan dan juga menghinakan hambanya. Nah pemirsa, kita masih buka kembali sesi tanya jawab dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan atas nama Salwa yang akan dijawab oleh Ustazah Sofatunida terlebih dahulu. Silakan Salwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa dari Salsa ya, Iya. oke. dari Pondok Gede, Bekasi. Saya izin bertanya kepada Ustazah. Tadi sudah dijelaskan tentang tentang orang yang dihinakan oleh Allah. Ciri-cirinya adalah salah seduanya, ada yang terjerumus kepada kemaksiatan dan juga kufur nikmat. Pertanyaan saya adalah, apakah hilangnya nikmat dalam beribadah itu merupakan salah satu cara Allah dalam menghinakan hambanya? Lalu apakah dosa hamba yang telah dihinakan bisa untuk diampuni? Serta bagaimana cara untuk mendapatkan dan merasakan pengampunannya? Sekian, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Ustazah Sofatun Nida masih bisa mengingatnya kira-kira? Ya, Oke. mudah-mudahan ingat nih Nanti saya pertanyaannya tanyakan kembali. langsung 3 ya. Langsung disilakan Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Salsa ya. Apakah hilangnya nikmat ya merupakan salah satu apa tadi? Salah satu ciri ketika kita dihinakan Allah. Hilangnya nikmat Apakah itu dalam bagian? beribadah. Ya. Baik. Allah memberikan nikmat kepada kita berbagai macam ya. Allah kasih kita mata, telinga, hidung, tangan, kaki. Allah pengen melihat nih. Sungguhnya kita dikasih kehidupan dengan berbagai macam anggota tubuhnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kira-kira dikasih hidup, dikasih mata, telinga, dipakainya buat amal atau sebaliknya. Kalau kita dikasih nikmat atau kita kasih sesuatu kepada orang. Contoh ya, saya kasih kepada Mbak Salsa, misalnya saya kasih baju ya. Saya lihat besok Mbak Salsa pakai bajunya. Kira-kira kita yang ngasih seneng gak Bu? Ya Allah seneng banget yang kita kasih dipakai gitu ya. Besoknya dipakai lagi. Pasti yang ngasih akan bilang, nanti kalau saya punya rezeki, saya beliin baju lagi, saya kasih lagi deh. Soalnya yang kita kasih dipakai. Dipakainya untuk ngaji, untuk silaturahim. Sebaliknya, kita ngasih baju, saya ngasih baju ke Mbak Salsa. Besoknya saya lihat baju yang saya kasih dipakai sama teman saya yang satu. Terus saya tanya, bajunya bagus banget Bu. Iya kemarin saya beli sama Ibu Salsa katanya gitu. Berarti yang kita kasih gak dipakai kemudian dijual kepada orang. Kira-kira kita yang ngasih gimana? Gak bakalan deh, besok gak bakalan saya kasih lagi gitu ya. Itu analogi sederhana. Jadi kalau Allah kasih kita sesuatu pasti Allah kepengen baliknya itu untuk Allah. Mata dikasih pengennya matanya dipakai buat ibadah, buat baca Quran. Dikasih tangan, kaki pengen dipakai dalam jalan ketaatan. Tapi manakala hilang rasa itu ya kayaknya agak berat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Coba kita bermuhasabah. Seperti tadi Syekhuna mengajarkan sering-sering kita bermuhasabah. Oh kayaknya badan saya, tangan, kaki saya lebih sering saya pakai untuk maksiat. Ya, sehingga kalau kemaksiatan udah menjadi kebiasaan, ini badan ogah dipakai untuk langkah ketaatan. Gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kayaknya diajak untuk beribadah kok susah. Nih mata dipakai buat baca Quran kok males ya. Dipakai buat sholat kok kayaknya enggak bergerak. Maka kita evaluasi, oh mungkin banyak langkah-langkah kemaksiatan yang masih kita lakukan sehingga anggota tubuh kita enggan dipakai untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua izin tadi pertanyaannya. Bagaimana ketika kita dihinakan apakah itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu ya Mbak Salsa ya. Oh kalau kita dihinakan. Apakah masih ada potensi untuk diampuni oleh Allah? Allah begitu ya? Maha Pengampun. Ampunan Allah sangat luas ya. Ampunan Allah sangat lebar. Malam yugharghir. Selama kita mohon ampun sama Allah, Allah pasti Maha Pengampun asalkan dosa kita ya. Artinya bukan termasuk dosa syirik. Kalau dosa syirik kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah. Bertaubat dan berjanji untuk tidak melakukan lagi dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita dalam perkara dosa besar.
ya. Tapi manakala ada satu dua hal yang kita lakukan dan kita mohon ampun, Allah Maha Pengampun selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan kita. Makanya setiap hari kita biasakan Bapak Ibu baca istighfar gak kurang dari 100 kali untuk menghapus. Mohon kepada Allah supaya Allah hapus dosa-dosa kita karena seringkali kita tergelincir dalam dosa-dosa kecil. Kalau kita jalan di depan kita ada tumpukan batu bata gak akan kita tabrak. Ya, mungkin kita nggak akan terjerumus dalam perbuatan yang besar, zina, minum khamar mungkin enggak. Tapi seringkali kita jatuh, tergelincir dalam batu-batu kerikil yang nggak sengaja kita injak, kita jatuh. Tapi Allah Maha Pengampun, maka kejarlah ampunan Allah. Baik, amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Mas Fathul Rozi ya, yang akan dijawab oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Syekh. Tadi seputar tentang Allah akan memuliakan hambanya, bukan hanya menjaga hubungannya dengan Allah saja, tapi juga memperhatikan tentang bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Tentu kita umumnya manusia, kalau kita beramal kepada Allah, mengharapkan balasan itu hal yang sangat luar biasa. Balasan pahala, bahasan agar kita selalu senantiasa dimuliakan hidup dunia dan akhirat. Tapi umumnya manusia juga ketika beramal kebaikan antar sesama manusia pun ada terbesit. Yang tadi disampaikan ingin dimuliakan, ingin mengharap balasan dan lain sebagainya. Pertanyaannya Ustaz Syekh, bagaimana cara kita menata hati kita untuk selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ada keikhlasan, keridhaan dalam melakukan amal kebaikan antar sesama. Mungkin itu Syekh. Terima kasih. Baik, silakan Syekhuna. Masya Allah. Berarti maksudnya kalau kita beramal terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita nunggu balasan yang baik dari Allah. Kalau kita beramal sesama manusia, artinya memberikan sesuatu atau kebaikan atau bantuan kepada manusia, kita nunggu balasan juga dari manusia. Kalau balasannya tidak baik, malah kita memberikan kebaikan, bantuan, malah dia musuh kita terus. Bisa jadi, betul enggak? Atau paling tidak mengucapkan terima kasih. Itu cukup tidak merasa saya memberikan sesuatu kepada dia. Bahkan dia merasa wajib kita memberikan bantuan. Karena itu tidak mengucapkan terima kasih, itu sudah cukup membuat hati kita sakit. Caranya gimana supaya menentukan hati kita? Kalau kita berbuat kebaikan kepada siapapun, jangan nunggu balasan kecuali dari Allah. Karena Allah tidak mungkin dan tidak pernah mengecewakan hambanya. Tapi manusia selalu mengecewakan saudaranya. Karena itu kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang, siapapun itu, walaupun terdekat dengan kita, jangan nunggu harapan besar dari manusia. Nunggu harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, qal innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makanan, bantuan kepada orang liwajhillah, mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an, kami tidak menunggu balasan, wala syukura, walaupun syukran, terima kasih, saya enggak nunggu. Karena itu saudara, ini sangat penting. Kalau ingin tahu amalan saya, berbuatan baik dari saya kepada orang lain, itu lillahi ta'ala atau bukan lillahi ta'ala, lihatlah nunggu balasan dari manusia atau tidak. Kalau hati kita sakit karena dia hanya tidak mengucapkan terima kasih, berarti bukan lillahi ta'ala. Kita nunggu balasan dari dia. Bahkan dianjurkan, coba lihat, dianjurkan dalam syariat,
kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan minta doa, mohon doanya saja. Coba lihat. Itu yang biasa kita lakukan. Kalau bantu orang miskin, dhaif, yatim, kasih sesuatu, mohon doanya ya Pak. Mohon doanya ya Bu, semoga lancar. Saya punya masalah, ya. Betul enggak? Biasa. Kita kan memberikan sesuatu karena kita harap dia mendoakan kita supaya lancar, supaya aman, supaya Allah berikan jalan solusi ya dari masalah yang kita hadapi. Dia anjurkan jangan minta doa. Kalau minta doa artinya ya menunggu balasan dari dia. Terus gimana? Nunggu balasan dari Allah. Saya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan yakin baik dia mendoakan saya atau tidak, pasti Allah membalas kepada saya. Karena itu dianjurkan, misal contoh, ini salah satu contoh. Kalau bersedekah dianjurkan jangan sampai ada yang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking ikhlasnya dalam berbuat baik sampai tangan kiri jangan tahu apa yang kita infak dari tangan kanan. Artinya apa? Masukin tangan di kantung, keluarkan. Jangan lihat dulu. Ini warnanya merah atau abu-abu atau apa itu? Iya. Kalau merah jadi deg-degan ini. Cari yang 2.000 aja. Karena itu, kalau mereka saking ikhlasnya lillahi ta'ala sampai tangan kiri nggak tahu apa yang infak dari tangan kanan. Artinya apa? Maksudnya kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan nunggu balasan dari orang lain, nunggu balasan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah. Sampai sebegitunya ya Syekh, motivasi keikhlasan untuk diri kita. Hatta kita meminta doa saja, itu kita dilarang, hanya khusus kita meminta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Nah, pemirsa, di segmen 5, segmen berikut nanti akan ada segmen Nasihat Ustadz, di mana segmen ini menjawab para netizen atau para pemirsa yang mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan saatnya kita akan bacakan para pemirsa yang mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Nah, ini sudah banyak sekali yang sudah masuk mengajukan pertanyaan, namun kita akan pilih dan insya Allah ini mewakili berkaitan dengan tema besar kita, bagaimana cara Allah menghinakan dan juga memuliakan hambanya. Nah, kami akan bacakan terlebih dahulu atas nama Wiji, ini agak kurang jelas nih, W1711, ini Gen Z banget nih kayaknya. Nanti akan dijawab oleh Ustazah Nida terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, mohon tanya, apakah kalau kita dizolimi tanpa tahu salahnya apa-apa, tahu-tahu diputus hubungan dengan keluarga nih Ustazah, apakah ini juga termasuk Allah akan memuliakan hambanya? Bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Instagram Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dizolimi tanpa kita tahu apa sebabnya gitu ya. Apakah ini termasuk Allah ingin memuliakan kita? Hambanya, betul. Baik, perkara manusia dengan manusia kadang-kadang suka di luar nalar kita ya. Kayaknya kita nggak ada salah sama dia gitu. Tapi kok kalau kita ketemu dia melengos. Ngerti melengos nggak Bu? Ya, buang muka. Kalau kita datang misalnya dia nggak mau terima kita, nggak mau deket-deket sama kita. Itu bisa jadi dua hal. Pertama mungkin ada kesalahan yang memang tanpa kita sadari, ya. Kemudian kesalahan itu menyakitkan hati dia. Maka cara yang pertama perlu kita bertabayun, ya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang terjadi antar kita nggak kepengen berkepanjangan. Kalau ada orang zolim sama kita, misalnya memutus silaturahim, kita tanya apa salah kita. Jadi jangan malu untuk memulai bertanya, karena sesuatu tanpa sebab malah bikin kita bingung gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi karena ada hasad. Nih hasad ini hati-hati ya, Bapak Ibu sekalian, hasad ini berbahaya. Kalau masih disimpan di dada masih rada mending. Ngelihat orang sukses gitu ya,
dia nggak senang hati, kalau masih di dada masih agak mendingan dikit, meskipun itu juga nggak boleh. Tapi kalau udah keluar akan tampak dari sikap, akan tampak dari perilaku, salah satunya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi antara dua ini, kalau kita kayaknya nih orang zolim sama kita, lihat. Kita pertama coba tabayun. Yang kedua, mungkin kalau kita merasa nggak ada hal, nggak ada yang kita lakukan kepada dia, kesalahan apapun, maka bisa jadi perilaku yang muncul dari dia itu asbab hasadnya. Nah, kalau orang hasad, yang bisa ngobatin ya hanya dirinya. Harus dihilangkan penyakit-penyakitnya. Kalau dia hasad sama kita, dia zolim sama kita, padahal kita rasanya berbuat baik-baik aja, nggak ada sesuatu perkara zolim yang kita lakukan kepada dia, maka gimana caranya tetaplah berbuat sebagaimana semestinya, jangan sampai terputus silaturahim. Kalau kita mau jaga jarak itu dibolehkan saja, boleh-boleh aja. Kalau kita dekat sama dia akhirnya jadi kayaknya dia benci banget sama kita gitu ya. Maka gimana? Berjarak tapi tidak dengan memutus silaturahim. Baik. Karena orang yang memutus silaturahim itu termasuk perkara yang dibenci oleh Allah. Baik, terima kasih Ustazah Nida atas jawabannya. Berikutnya akan kami bacakan lagi. Ada dua pertanyaan, ini hampir mirip antara atas nama Irwansyah dan juga Hasanah. Nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Saya akan bacakan Hasanah saja. Assalamualaikum Syekh, minta dong caranya bagaimana kita menghadapi orang yang syirik sama kita dan apa balasan orang yang syirik itu seketika kita tidak membalasnya. Bagaimana Syekh? Dia berbuat syirik terhadap kita. Ketika kita mendapatkan orang yang syirik, bagaimana kita menghadapi orang yang syirik terhadap kita? Ya, orang yang berbuat syirik tapi berbuat syirik terhadap kita. Syirik dan dengki maksudnya. Iri dan dengki maksudnya. Iya. Bukan syirik menduakan Allah ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali yang tadi disampaikan Ustazah Nida. Kadang-kadang kita merasa orang itu tidak baik sama kita. Atau bisa jadi dia memutus silaturahim, dia berubah terhadap kita. Sebenarnya karena kesalahan dari kita tanpa sadar. Karena itu kalau misal teman, keluarga berubah ada masalah, lebih baik kita bertanya. Jangan simpan saja. Jangan hanya saya merasa apa? Ya dia begini. Coba tanya, jangan sampai kita yang salah, ya tanpa kita sadari. Selalu kita merasa terzalimi. Bisa jadi kita yang menzalimi, betul enggak? Kita berbuat atau kita mengucapkan kalimat yang tidak baik tanpa kita sadar. Karena itu wajib kita bertanya dulu. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Saya mencintaimu, saya udah lama teman. Kira-kira ada sesuatu saya yang salah. Kalau saya salah saya minta maaf. Ya coba tanya supaya kita jawab. Atau bisa jadi ada berita dari orang di luar yang menyampaikan mengenai kita kepada orang itu. Jadi orang itu berubah terhadap kita. Jadi dia hasud, jadi dia dengki, jadi dia sesuatu. Harus tanya dulu. Jangan sampai dalam hubungan kita hanya kita merasa begitu. Tanya dulu supaya kita menjaga hubungan. Itu paling penting. Kalau kita tanya pasti ada jalan keluar insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bahkan kalau ada yang memberikan sesuatu kepada kita. Pak, Bu, kenal fulan itu? Fulan sebenarnya gak cinta. Beliau hasud terhadap ibu. Karena itu kemarin dia ngobrol begini. Orang yang memfitnahi kita. Jangan langsung kita percaya. Oh sebenarnya dari kemarin saya merasa begitu. Jangan, tanya dulu. Allah berfirman, qal in ja'akum fasik. Kalau ada seorang fasik, Allah memberikan nama fasik. Karena apa? Karena dia suka membawa berita mengenai orang lain kepada kita. Jangan percaya langsung, tanya dulu. Kalau kita ngobrol, ya bicara, bukalah hatinya, insya Allah mudah-mudahan ada
jalan keluar dan saling mendoakan. Kalau kita merasa ada sesuatu dia diingkit dari kita, beli hadiahlah buat dia. Supaya kalau ada sesuatu di dalam hati hilang. Beli hadiah, ucapkan yang terima kasih. Kirim WA yang bagus, kirimkan doa, kirimkan sesuatu. Insya Allah kalau ada sedikit sesuatu antara kita dan dia, hilang insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kami persilakan masih ada satu lagi Pak jamaah yang akan mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Ika. Boleh berdiri Ibu Ika? Oke, nanti akan dijawab oleh Ustazah Sofwatun Nida. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Ini kan bagaimana cara kami para wanita khususnya ibu rumah tangga yang dunianya hanya di rumah, suami dan anak bisa memaksimalkan diri menjadi wanita yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah Nida. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini Masya Allah. Kalau ditanya bagaimana kita bisa menjadi wanita yang mulia. Buat seorang wanita, bahkan di rumah saja pun bisa mendatangkan banyak kemuliaan. Kita sebagai seorang ibu, ya, dari mulai kita hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, membimbing anak-anak kita, asalkan kita melakukannya memang ikhlas karena Allah, ya, ini menjaga amanah Allah dengan baik, maka itu Masya Allah dicatat sebagai satu amal kebaikan yang bisa dipandang oleh Allah menjadi pandangan kemuliaan. Makanya kalaupun umpama kita bukan wanita yang bekerja di luar, hanya di rumah, di situ pun bisa menjadi ladang pahala. Karena ibadah yang paling panjang dalam kehidupan adalah dua. Pertama mencari ilmu, yang kedua adalah pernikahan. Jadi ngurusin anak, ya, itu merupakan satu amal ibadah. Bakti kepada suami, ya, itu juga merupakan satu amal yang bisa menjadikan kita mulia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah banyak nih kita orang-orang perempuan. Allah memberikan kepada kita banyak kemuliaan, ya. Asalkan kita bisa menjaga itu, insya Allah Allah akan muliakan kita asbab apa-apa yang kita lakukan sekalipun hanya kita lakukan di dalam rumah. Asalkan ketika kita ngerjain ya jangan banyak ngomelnya gitu ya. Ini kadang-kadang kan kalau kita gitu ya badannya kerja mulutnya juga ngomel gitu ya. Lagi masak saban hari masak gak kelar-kelar gitu. Artinya ya kalau kita mau ngomel juga tetap harus kita kerjain kan. Ya. Jadi belajar untuk menjalankan semua peran. Semua peran yang kita lakukan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, kita juga punya orang tua, kita jalankan secara seimbang ya. Insya Allah itu menjadi ladang pahala buat kita khususnya orang-orang perempuan ya. Amin, amin. Apalagi kalau lagi nyambel sambil ngomel tambah pedas tuh sambelnya ya. Baik Mas Al, terima kasih Ustazah Nida, Syekh Muhammad Jabir yang telah memberikan tausiah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dan juga diberikan selalu motivasi untuk mendekat dan juga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, Masya Allah tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi baru kami yaitu Sah. Selalu ada hikmah yang akan diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله
kami mohon di waktu yang mulia ini, waktu turun hujannya, di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Bushra. Ya Allah, muliakan kami semua. Ya Allah, muliakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan. Ya Allah, lindungilah kami dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majlis yang mulia ini maupun yang nonton Damai Indonesiaku di saat ini, jadikan kami hamba yang mulia dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah bagi kami semua supaya selalu dalam kebaikan dan taat kepadamu sampai akhir hayat. Ya Allah, hidupkan kami atas keadaan iman, wafatkan kami atas keadaan iman, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh